Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 1-6. Judul renungan kita pada hari ini adalah mendatangkan kebaikan. Kita tidak tahu namanya, dia hanya disebut sebagai perempuan Sunem. Sesuai nama kotanya, dia kaya, ramah, dan murah hati. Saat dia tahu bahwa Elisa adalah seorang abdi Allah, dia membangun satu kamar khusus baginya untuk beristirahat. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-37. Lalu beberapa tragedi menimpa kehidupannya. Putra tunggalnya mati, namun Tuhan membangkitkannya. Kemudian dia dan keluarganya harus meninggalkan kotanya karena kelaparan panjang menimpa negerinya. Dan saat dia kembali, rumah dan ladangnya telah dikuasai orang lain. Dalam seluruh peristiwa ini, perempuan Sunem itu tetap setia kepada Tuhan. Dia mempercayai dan mentaati firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa. Terkait harta miliknya itu, dia datang mengadukan perkaranya kepada raja. Pada saat yang sama, sang raja mendengarkan kesaksian Gehasi, pelayan Elisa, tentang mujizat Allah. Dia menyampaikan kisah tentang perempuan Sunem dan anaknya yang hidup kembali. Dan tiba-tiba saja perempuan itu beserta anaknya telah berdiri di hadapan mereka. Kini dia sendiri bersaksi kepada sang raja. Dan peristiwa ketir di masa lalu itu membantunya memperoleh kembali seluruh miliknya. Benarlah kata Rasul Paulus bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Kita mungkin bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan berbagai pergumulan hidup menimpa kita. Namun ada waktunya bahwa Dia akan memakai semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sungguh suatu janji yang menghiburkan hati. Di balik berbagai peristiwa dan pergumulan hidup, tangan Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, kita akan membaca ya di dalam 2 Raja-Raja pasal 8, tapi terlebih dahulu kita lihat ini ya, ketika janji Tuhan terrealisasi dari ketaatan seorang yang beriman. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1-6 ya. Elisa telah berbicara pada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Dia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu dia menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian dia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada Allah, kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa. Sedang dia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkata Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak dia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Saudara, apa yang dapat kita pelajari daripada ayat 1 ini ya? Ayat 1 ini Elisa ini menyuruh daripada perempuan Sunem itu meninggalkan segala harta miliknya. Apa jadinya kalau kita mendengar berita di mana kita harus meninggalkan semua yang kita miliki? Wah, pasti berat yo. Pasti berat. Tidak mudah meninggalkan apa yang selama ini sudah kita miliki. Apalagi kalau apa yang sudah kita miliki ini diusahakan dengan sangat susah. Kita usahakan dengan sekuat tenaga kita. Kita pasti tidak pengen meninggalkan daripada apa yang kita miliki. Permasalahannya adalah perintah Elisa untuk perempuan Sunem itu meninggalkan daripada apa yang dia miliki. Itu tujuannya adalah untuk kebaikan perempuan Sunem ini sendiri. Kenapa? Karena daerah di mana perempuan Sunem ini tinggal, itu akan terjadi kelaparan selama 7 tahun. Justru kalau Elisa ini tidak memberitahukan hal itu kepada perempuan ini, maka perempuan ini pasti akan mati kelaparan. Padahal perempuan ini barusan saja dikaruniai anak. Ya
mati lagi, apalagi anaknya barusan dibangkitkan. Nanti mati lagi, mati 2 kali nih. Ya toh? Nah, itu yang terjadi. Tapi bagaimanapun, coba Anda menempatkan diri sebagai perempuan Sunem, pasti akan berpikir berat toh, bener nggak sih? Pasti berat lah. Saudara, ilustrasinya gini ya, misalkan ya, Anda punya Lamborghini gitu ya, terus kemudian Anda punya rumah yang mewah, apartemen di mana-mana tuh, wah, luar biasa lah ya. Terus benda-benda kesukaan saudara itu ada di rumah saudara semua itu ya, toh? Benda-benda yang memorabilia, waduh, yang sangat penting untuk dikenang, ya. Terus tiba-tiba disuruh meninggalkan, pasti berat tuh ya, pasti berat. Pasti berat. Tapi ya bagaimana lagi? Nyawa itu lebih penting daripada benda-benda yang kita sayangi. Saya ulangi lagi ya. Nyawa saudara itu jauh lebih penting daripada benda-benda yang saudara sayangi. Kelaparan bisa menimbulkan kematian. Itulah sebabnya pergi ke luar kota atau luar negeri, pokoknya menjauh daripada tempat di mana perempuan Sunem ini tinggal, itu jauh lebih baik daripada tetap gandoli daripada harta. Saudara pernah tahu ilustrasi itu ya? Monyet yang mengambil pisang, kemudian tapi pisangnya itu diletakkan di dalam toples. Gitu ya. Nah, terus kemudian monyet ini terus-terusan tuh pengen ngambil, terus itu dia pengen genggam pisang, nggak bisa lepas, karena apa? Toplesnya tuh lehernya itu apa tuh namanya? Sempit gitu ya. Dia terus-terusan megangi itu berusaha. Padahal kalau dipikir-pikir ya, pisang di sekitarnya itu lebih banyak daripada pisang yang ada di toples itu. Cuma saking dia nggak terimanya, kenapa kok ini nggak isa-isa? Justru itu membawa dia kepada kehancuran. Karena dia tidak memiliki keluasan wawasan untuk melihat bahwa, oh, di luar sana itu ternyata ada pertolongan. Nggak cuma di tempat pisang itu, nggak cuma ada di dalam toples doang. Itu ya. Kehidupan itu nggak cuma ada di tempat di mana perempuan Sunem ini tinggal. Tetapi ternyata selama 7 tahun di Filistin, yo aman-aman aja. Betul ya? 2. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukan seperti perkataan Abdialah. Ini luar biasa ya. Saudara, dari tadi kita panjang lebar kan bertanya-tanya ya. Opo gak ragu gitu ya. Nah, perempuan ini pergi tanpa ragu menaati apa yang dikatakan Elisa. Kok bisa ya? Kenapa kok perempuan ini langsung menaati Elisa? Kenapa perempuan ini begitu mudahnya meninggalkan rumahnya yang banyak, apartemen yang banyak gitu misalkan ya, ladang yang banyak, ini kok begitu mudah? Saudara, kalau Anda tahu ya, perempuan ini pernah mengalami peristiwa supranatural, yaitu anak laki-lakinya itu bangkit dari kematian, dibangkitkan oleh Elisa. Nah, kita semua percaya ya, kita juga pernah mengalami peristiwa supranatural, mujizat Tuhan yang paling besar. Saudara pengen tahu nggak mujizat Tuhan yang paling besar itu apa? Mujizat Tuhan yang paling besar itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib. Kenapa kok itu mujizat paling besar? Saudara, Anda adalah orang yang tidak pantas menerima keselamatan. Dan Tuhan tidak harus mati untuk menyelamatkan saudara. Tetapi dia memilih untuk mati menyelamatkan saudara. Bukankah hal itu adalah sesuatu hal yang privilege? Suatu hal yang di luar akal manusia. Yang seharusnya mati. Tetapi diselamatkan oleh kasih karunia. Dan dia mati dan bangkit, artinya dia benar-benar mengalahkan maut. Manusia mati oleh dosa. Tetapi Tuhan itu mengalahkan maut. Itulah sebabnya kenapa kok mujizat kematian dan kebangkitannya itu sebagai mujizat yang paling besar. Yang saudara alami sebagai orang yang percaya kepada dia. Saudara, kembali ke peristiwa ini ya. Jadi,
ketika perempuan Sunem ini di dalam hidupnya ada life experience with God, pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu menjadi tolok ukur bagi dia untuk lebih mudah untuk menaati firman Tuhan yang levelnya mungkin dirasa lebih sulit. Saya yakin dan percaya perempuan ini juga pernah kecewa. Perempuan ini usianya sudah lanjut, tidak memiliki anak, kemudian dikaruniai anak. Setelah dikaruniai anak, tiba-tiba anaknya mati. Ini kan seperti mempermainkan kok ya. Pasti perasaannya itu berkecamuk gitu loh. Tapi at the end of the day, Tuhan melalui Elisa itu membangkitkan daripada anak perempuan Sunem ini. Dan melalui peristiwa itu, dia mungkin berpikir gini ya, kalau Tuhan itu maha kuasa, mampu mengatasi maut, bahkan kematian pun tidak bisa mengalahkan kuasanya. Masakan dia tidak bisa memelihara aku ketika aku berada di negeri Filistin? Seperti itu ya. Mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Nah ini setelah lewat 7 tahun, setelah lewat masa perantauan, perempuan ini pulang. Masalahnya ketika dia pulang, rumahnya kok ditempati orang lain. Ladangnya kok jadi miliki orang lain. Nah ini repot ya. Jadi itu sebabnya kenapa perempuan Sunem ini mengadukan segala perkaranya kepada raja. Saudara, ini sikap yang penting yang perlu kita pelajari ya. Kenapa? Ketika ada suatu permasalahan yang terjadi, dia tidak langsung nyalakno Tuhan. Enggak. Tapi dia datang dan berpikir dengan kepala dingin, siapa penguasa saat itu yang paling tinggi? Pasti raja. Boleh tidak saya berbicara kepada orang yang memiliki kuasa paling tinggi itu untuk membicarakan tentang hak milik rumah dan hak milik ladang yang sebelumnya 7 tahun lalu dia memilikinya. Dia memiliki pemikiran sehat yang seperti itu. Saudara, penting sekali ketika ada suatu peristiwa yang tidak mengenakan. Orang yang emosional itu tidak akan pernah bisa berpikir panjang. Begitu ya. Tapi perempuan Sunem ini tidak emosional. Kepala dingin memikirkan mikir kepada siapa yang dia harus bertemu supaya segala harta miliknya itu kembali menjadi haknya. Ketemu siapa? Ketemu raja. Nah, terus kok ya tepaan pas raja itu berbicara pada Gehazi, ya toh? Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Loh, ternyata Elisa ini jadi terkenal ya. Jadi kalau misalkan Elisa punya channel YouTube itu mungkin followernya 10 juta gitu ya. Banyak, terkenal. Raja pun ingin mengerti dan tahu tentang apa yang dilakukan oleh Elisa. Pengen tahu gitu. Apa sih? Kok Elisa itu terkenal? Nah, ternyata Elisa ini dikenal sebagai orang yang banyak melakukan mujizat. Pertanyaannya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, selama ini saudara tuh dikenal sebagai orang yang apa? Kalau Elisa dikenal sebagai orang yang gemar melakukan sign and wonders, tanda-tanda dan mujizat. Kalau Anda suka apa? Suka marah, suka mengolok-olokkan orang lain, atau suka membenci orang lain, atau suka membuat hidup orang lain susah, atau seperti apa yang selama ini saudara dikenal oleh orang lain. Puji Tuhan kalau misalkan saudara dikenal sebagai orang yang membagikan berkat, mengajar, atau memberikan kontribusi yang positif bagi orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah Anda selama ini jadi seperti itu, atau justru jadi batu sandungan bagi orang lain? Saudara mesti memikirkan hal ini baik-baik. Dan pemeliharaan Tuhan pada perempuan Sunem ini terjadi. Kenapa kok pemeliharaan Tuhan terjadi? Saudara, ketika perempuan ini mau mengadukan perkaranya, kok ya kebetulan Gehazi itu lagi cerita tentang Elisa yang sedang membangkitkan daripada perempuan ini. Padahal peristiwanya itu 7 tahun lalu. Dan Elisa itu mujizatnya enggak ini tok. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Kok ya pas-pasan gitu loh. Gehazi itu lagi cerita tentang mujizat perempuan yang dibangkitkan, yang anaknya dibangkitkan dari kematian. Terus kemudian kok ya perempuan ini tiba-tiba datang. Apakah ini enggak situasi yang pas? Sehingga
pada waktu ayat yang ke-6, raja itu bertanya-tanya. Jadi kayak misalkan hakim tuh memeriksa saksi gitu ya. Raja juga ingin mendengar tentang Elisa dari kesaksian perempuan Sunem ini kayak opo sih. Nah, saudara, refleksi kita yang perlu kita lakukan adalah gini ya. Selama ini yang kita ceritakan kepada orang lain, itu seperti apa? Kalau perempuan Sunem ini memilih untuk bercerita tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui Elisa untuk membangkitkan anaknya yang telah meninggal itu, dan oleh kuasa Tuhan yang luar biasa menjadi hidup kembali. Saudara, perempuan Sunem ini cerita seperti itu. Walaupun tujuan mulanya adalah ingin mengadukan perkaranya. Perempuan Sunem ini tidak bersikap kurang ajar kayak gini ya. Loh, aku itu serahkan dulu. Rumahku, ladangku itu serahkan dulu. Barusan nanti kamu tak ceritai. Ceritanya Elisa itu ya apa? Kamu kan pengen tahu ceritanya Elisa toh. Aku juga pengen hartaku kembali. Nah, supaya kita win-win solution. Kasihkan dulu rumahku, maka kemudian aku tak cerita. No, enggak. Enggak seperti ini perempuan Sunem ini. Ini perempuan baik hati. Yang namanya bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Itu dia tidak nunggu dirinya diberi terlebih dahulu. Jadi, ada kemungkinan yang kedua, raja itu juga melakukan cek dan recheck terhadap kepemilikan rumah dan ladang yang diklaim oleh perempuan Sunem ini. Mungkin ditanyai, ini rumahnya dulu posisinya ngadep mana? Terus itu ladangnya ditanami apa saja? Misalkan seperti itu ya. Ya, memang 7 tahun bisa berubah sih yang ditanami apa. Tetapi mungkin ciri-ciri rumah, terus itu menghadap mana apa gitu, kemungkinan besar kan ya tetap ya, tidak ada mengalami perubahan. Pemeliharaan Tuhan terjadi. Jadi coba bayangkan ya, kalau misalkan perempuan Sunem ini sudah meninggalkan rumahnya, kekayaannya, terus kemudian tiba-tiba ketika dia kembali, semua ini hilang. Ini kan kesannya Tuhan itu menelantarkan daripada perempuan Sunem ini. Padahal Tuhan sudah memberikan mujizat yang luar biasa melalui Elisa, yaitu anak perempuan Sunem ini bangkit. Singkat cerita, Tuhan tidak pernah tinggal diam kepada setiap orang yang setia melakukan firman-Nya. Seperti perempuan Sunem ini setia untuk pergi menghindar ke Filistin demi menghindari daripada kelaparan yang terjadi. Ketaatan seseorang, walaupun itu harus dibayar dengan meninggalkan segala harta yang dimilikinya, tapi itu adalah suatu yang berharga untuk kita kejar. Yaitu apa? Keselamatan nyawa atau jiwa seorang. Diselamatkan dari kelaparan itu jauh lebih penting daripada engkau memperoleh seluruh hartamu tapi tetap kelaparan di negeri itu. Karena engkau tetap tidak bisa makan, tetap lapar, kan gitu. Oke, renungan harian kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.